Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Padilla dengan NIM 2110207043. Saya berasal dari lokal 3C Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah teknik-teknik konseling dengan tema menganalisis adat istiadat yang ada di desa setempat, yaitu desa saya di Tanjung Batu. Kepada Ketua Adat, Bapak Wahyudi, apakah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar adat istiadat yang ada di Tanjung Batu? Bersedia. Pertanyaan pertama, yaitu sudah berapa lama Bapak menjadi Ketua Adat di desa ini? Saya dilantik akhir tahun 2019, lebih kurang 3 tahun. Jadi sampai sekarang lebih kurang 3 tahun menjabat sebagai ketua lembaga adat. Jadi sebelumnya saya menjabat sebagai itu Nini Mama. Jadi kalau di sini Nini Mama itu dijabat oleh Rajo Batuah, sedang ketua lembaga adatnya Rio Sajo. Jadi kalau Rio Sajo meletakkan jabatan, secara otomatis Rajo Batuahnya naik sebagai Rio Sajo. Jadi Rio Sajo otomatis menanggapi sebagai ketua lembaga adat. Terima kasih. Bagaimana proses berjalannya adat di desa ini, Pak? Adat dan kebiasaan dalam kehidupan sehari masyarakat desa Tanjung Batu berjalan secara turun-temurun. Jadi mewarisi dari pesan dendam dari nenek moyang kita ya. Jadi berjalan secara turun-temurun terus menerus. Jadi apabila adat adat itu bersandi pada sarak bersandi pada kitabullah. Jadi kebiasaan kehidupan masyarakat Tanjung Batu harus berdasarkan, paling tidak berdasarkan kitabullah, berdasarkan pada agama. Jadi kalau hal-hal adat dan kebiasaan kehidupan masyarakat tidak berdasarkan agama, tidak bisa dijadikan patokan kehidupan adat. Jadi adat itu bersandi pada sarak bersandi pada kitabullah. Jadi apabila ada adat dan kebiasaan baru, jadi bisa diadopsi oleh masyarakat desa Tanjung Batu apabila telah sesuai dengan pepatah adatnya, adat bisa disarak bisa kitabullah. Jadi apabila ada adat kebiasaan baru bisa diamalkan oleh masyarakat kita apabila sudah sesuai dengan sendi-sendi adat tadi. Apa fungsi terbentuknya adat di desa Tanjung Batu ini, Pak? Fungsi serta kegunaan adat, lembaga adat hanya mengatur ya, terutama tentang norma-norma kehidupan, norma-norma etika, tentang norma-norma perkawinan, etika ada resmian turun mandi anak. Jadi melaksanakan fardu kifayah tentang pemakaman mayat. Itulah gunanya adat, untuk mengatur ya. Jadi semua norma-norma dan etika itu tidak lepas dan lari daripada sendi-sendi adat itu bersandi pada sarak bersandi kitabullah. Intinya adat dan kehidupan itu harus sesuai dengan agama. Apa saja fungsi dari anggota adat yang ada di desa Tanjung Batu ini, Pak? Di desa Tanjung Batu ini ada 2 Depati ya. Jadi terdiri dari Rio Sajo dengan Raja Batuah. Jadi beserta dengan kembarkannya itu ada Hulu Balang, ada alim ulama, cerdik pandai, mantan yang biasa disebut dengan tunggul pemareh. Jadi serta pegawai sarak. Jadi perlu kami jelaskan, Rio Sajo itu selaku ketua lembaga adat,
Rajo Batuahnya itu selaku Nine Mama. Nine Mama fungsinya di sini itu menjalankan segala pemerintahan di secara adat ya. Jadi kalau kita definisikan sekarang ini Rio Sajo sebagai presidennya, apa Raja Batuah itu kita ibaratkan Perdana Menteri, roda pemerintahannya. Jadi hulu balang untuk urusan keamanan, cerdik pandai, tua tekanai cerdik pandai tempat apa bimbingan nasihat. Jadi pegawai sarak itu mengurus segala urusan sarak, urusan tentang keagamaan dan apa kemerdekaan lainnya. Hambatan apa saja yang terjadi selama Bapak menjabat sebagai ketua adat di sini? Ya hambatan ya kalau segala garis besarnya insya Allah alhamdulillah tidak ada ya. Jadi secara garis besarnya hambatan itu masalah apa program lembaga adat itu kurang berjalan ya, masalah finansial dan apa masalah dana. Jadi lembaga adat tidak mempunyai kemasukan yang tetap. Jadi hanya berdasarkan iuran dan sumbangan antar masyarakat. Jadi lebih-lebih dalam acara Kondorisco semuanya itu iuran. Jadi sumbangan dari anak jantan, anak betina seluruhnya. Jadi serta donatur-donatur lainnya. Jadi pada intinya untuk menjalankan program itu harus butuh dana. Jadi kami rasa masalah finansial lah masalah terbesar ini. Bagaimana tata cara penyelesaian masalah warga atau masyarakat sesuai dengan adat di sini, Pak? Sesuai dengan adat kebiasaan kita, masalah pertikaian antar warga, ada miskomunikasi atau segala macam hal itu masalah warisan. Kalau masalah sengketa tidak bisa serta-merta langsung ke lembaga adat. Jadi kalau istilah adatnya itu berjenjang turun, naik berjenjang naik, bataka turun. Jadi kalau hal sengketa itu harus diselesaikan oleh pada tingkat pertama suku dua puak ya, suku kedua belah pihak yang bertikai. Jadi kalau masih juga belum selesai bisa dinaikkan ke tahap teganai. Jadi para teganai yang akan menyelesaikan. Jadi sekiranya tidak ada titik temunya baru bisa diajukan ke lembaga adat. Jadi setelah prosesnya di lembaga adat itu melalui sidang ya, sidang lembaga adat melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemerintahan, pemuda, majelis taklim, ibu-ibu PKK, semua dilibatkan dalam proses sidang. Jadi maka terjadilah perdebatan panjang dalam sidang sengketa itu. Berapa lama proses penyelesaian masalah itu sendiri, Pak? Jadi kalau proses sidang, proses penyelesaian dari masalah dari tahap awal sampai akhirnya itu tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Jadi kalau setelah dilakukan sidang mungkin butuh waktu, karena prosesnya sidang itu mungkin seminggu sekali. Jadi mungkin butuh waktu ya. Setelah sampai di akhir sidang musyawarah dan mufakat untuk memutuskan suatu hal, apabila tidak tercapai kata sepakat, jadi berdasarkan adat yang biasa kita pakai itu, maka Depati nama Rio Sajo dan Raja Batuah berhak memutuskan perkara. Jadi perkara itu diputuskan langsung. Apabila di sidang tidak bisa diputuskan, maka Depati nama Rio Sajo dan Raja Batuah berhak memutuskan itu berdasarkan adat namanya. Pusaka Usang mengatakan Depati nama Rio Sajo dan Raja Batuah itu kok makan tuh habis, kok ngahat tuh putus. Jadi disitulah intinya, maka
disitulah dasarnya bahwa debatin nama saja aja betul hati bisa memutuskan suatu hal ya. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak selaku Ketua Adat yang sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tentang adat istiadat di Desa Tanimbatu. Terima kasih.